أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن للسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسأ. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila musannifi hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Benar. Faslun. Arkanul imani. Arkanul imani sittatun. Sittatun. Antu'mina billahi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri. Wa bil yaumil akhiri. Wa bil qadari. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Titik. Faslun, satu pasal. Arkanul imani, rukun iman, sittatun, ada 6. Kita bahas dari apa itu iman. Rukun iman ada 6. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiki. Iman secara bahasa artinya adalah mutlaqut tasdik. Mutlak membenarkan, mutlak meyakini, mutlak mempercayai. Jadi udah gak ada tawar-menawar lagi. Kalau udah bilang iman, gak boleh goyah lagi. Iman itu tasdiknya bil qalbi, pembenarannya dengan hati.
Kemudian dibuktikan talaffudu bil lisan. Pembuktiannya diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapin dan ditakrirnya bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iman berarti sholat. Kalau iman berarti tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Kalau iman berarti percaya adanya malaikat. Kalau iman berarti cinta pada Rasul. Sedikit aja ada orang yang menghina Rasul, buktiin kalau kita beriman kepada Rasul. Doain pakai hati, ucapin rasa ketidaksukaan kita terhadap orang yang menghina Rasul, dan ada aksinya. Tuh, mutlakut tasdik. Dia mutlak pembenarannya itu. Tidak ada tawar-menawar lagi, tidak boleh goyah lagi. Itu iman namanya. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, jasadnya membuktikan dengan perbuatan. Cukup jelas? Itu iman. Wa syar'an, sedangkan iman secara definitif, secara istilah, at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi. Secara istilah yang dimaksud dengan iman adalah pembenaran dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi atau selain Nabi. Yang dimaksud dengan selain Nabi adalah sahabat, tabi'in, ulama, orang soleh. Nah itu yang selain Nabi itu. Apapun yang disampaikan oleh Nabi wajib diyakini, terutama wahyu. Karena wahyu datangnya dari Allah, termaktub, tertulis, tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Apapun yang disampaikan Nabi wajib diyakini. Apapun yang diajarkan oleh Nabi wajib diikuti. Apapun yang dilarang oleh Nabi wajib dijauhi. Apapun yang dicontoh oleh Nabi berarti jatuhnya sunnah. Jelas sampai sini ya? Itu iman. Di halaman 9 itu ada tuh baris kedua setelah dalam kurung maratibul imani khamsatun. Setelah dalam kurung maratibul imani khamsatun. Urutan iman itu ada 5. Ini urutan. Ntar kita bisa cek diri kita ini ada pada urutan yang keberapa. Awaluha, urutan yang pertama, imanun taklidun. Imannya taklid, ikut-ikutan doang. Wahwa, yang dimaksud dengan iman taklid adalah al-jazmu biqaulil ghairi min ghairin ayya'rifa dalilan wa huwa yasihu imanuhu. Iman taklid itu kalau diajarin sama guru, lu kudu beriman sama Allah. Dia ikut tuh apa kata gurunya, iman ke Allah. Lu kudu baca Quran sebagai bukti iman kepada kita. Dia baca tuh Quran. Jadi cuma ikut aja nih sesuai dengan arahan. Dia nggak tahu dalilnya. Kalau iman ke Allah tuh dalilnya apa sih? Dia nggak tahu. Kalau misalnya baca Quran sebagai bukti iman kepada kita, apa sih dalilnya? Dia nggak tahu. Dia cuma taklid aja, ikut-ikutan. Kata gurunya cinta Rasul, dia cinta sama Rasul. Kata gurunya iman ke Allah, dia iman ke Allah. Kata gurunya kudu percaya sama malaikat, dia percaya sama malaikat. Nah itu taklid. Ini iman level 1. Ikut-ikutan doang. Apa kata gurunya dia ikutin. Tapi dia nggak tahu apa dasar dalilnya untuk beriman. 1. Saniha,
Urutan iman yang kedua, imanun ilmun, iman berdasarkan ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaid biadillatiha. Dia beriman kepada Allah karena mengetahui akidahnya berdasarkan dalil-dalilnya. Wa hada min ilmil yakini. Iman yang kayak gini disebut ilmu yakin. Nah, level yang kedua naik dikit nih. Iman ke Allah berarti dia tahu nih dalilnya apaan. Karena ma'rifatul aqaid biadillatiha, berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Iman ke Allah, apa dalilnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, misalkan gitu. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, levelnya udah naik. Kalau yang pertama cuma ikut-ikutan, yang kedua dia udah punya dalil nih. Gue iman ke Allah, oh ini dalilnya nih, dia udah tahu. Udah tuh naik kelas tuh yang kedua. Salisuha, tingkatan yang ketiga, imanun iyanun, iman iyan. Wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Iman yang ketiga itu dia mengenal Allah karena baknya nih bak sababiyah, bimuraqabatil qalbi, sebab hatinya dekat kepada Allah. Hatinya dekat kepada malaikat, hatinya dekat kepada kitab-kitab Allah, hatinya dekat kepada rasul-rasulnya Allah. Yang ketiga ini lebih cakep lagi nih. Bukan cuma tahu dalilnya, tapi hatinya udah nyangkut ke Allah. Apa iman kepada Allah? Dalam hatinya udah tertanam Allah, Allah, Allah. Jadi kalau sholat pun bukan cuma jasadnya doang yang gerak, hatinya juga gerak. Kan orang kalau sholat ya udah asal ikut aja nih, gerak, gerak. Tapi kalau misalnya orang yang imannya iman iyan, berarti dia hatinya juga ikut sholat. Ketika berdiri hatinya ikut mengagungkan Allah. Ketika ruku hatinya juga ikut tunduk kepada Allah. Ketika sujud hatinya juga ikut menyembah Allah. Nah ini level yang ketiga nih. Kalau satu ikut-ikutan, dua tahu dalilnya, yang ketiga udah tahu dalil, hatinya juga main dekat ke Allah. Muraqabah, hatinya dekat kepada Allah. Yang keempat, rabi'uha imanun haqqun. Iman secara hak. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Wa huwa makna qaulihim al-arif. Yang keempat ini iman secara hak, yaitu mampu melihat Allah dari hatinya. Dan ini adalah makna yang dimaksud dengan orang-orang arif. Jadi orang-orang arif itu mampu merasakan kehadiran Allah. Ini luar biasa nih. Kalau yang ketiga, dia merasa dekat dengan Allah di hatinya. Tapi kalau yang keempat, benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah di sekelilingnya. Ini luar biasa. Kelas berat nih. Kelas berat. Ini yang disebut dengan hakul yakin, wa yusamma hakul yakin. Orang kalau misalnya benar-benar beriman, ente iman kepada Allah, iman beneran, hakul yakin. Oh berarti dia ada di level yang keempat nih. Bukan cuma merasa dekat, tapi dia juga merasa melihat Allah. Melihat bukan berarti dengan kasat mata ya, bukan. Artinya di setiap langkahnya dia tidak pernah lepas untuk zikir kepada Allah. Apapun aktivitasnya, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita melihat kalam-kalam hukama, omongan-omongan ahli hikmah, omongan ahli hikmah itu ada kaulnya Abu Bakar As-Siddiq dalam setiap ibadahnya merasakan seakan-akan di depannya ada Allah. Di belakangnya ada malaikat Azrail yang siap mencabut nyawanya. Nah ini levelnya udah luar biasa nih. Udah Masya Allah. Karena biru yatillah, merasa udah bisa melihat Allah.
Maksud melihat di sini bukan melihat dengan kasat mata, tetapi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita masuk kemana-mana diawasi sama CCTV, nih iman hak levelnya udah diawasi sama Allah. Dia nggak peduli dalam keadaan sendiri pun dia takut bermaksiat karena dia merasa diawasi sama Allah, dilihatin sama Allah. Jadi nggak perlu lagi tuh CCTV. Kalau imannya iman hak. Level yang keempat. Yang terakhir, khamisuha imanun haqiqatun. Iman secara hakikat. Wa huwa al-fana'u billahi. Yaitu fana, tertelan billahi kepada Allah. Was-sakaru, dan merasa dimabukkan bihubbihi, dengan cintanya kepada Allah. Fala yashhadu illa iya, dia tidak bisa melihat yang lain kecuali Allah. Kaman ghoroka fi bahrin, sebagaimana orang yang tenggelam dalam lautan. Pernah dengar istilah wali majzub? Majdub kalau kita bilang majzub. Kan itu udah tenggelam dengan cintanya kepada Allah. Nah ini udah gak bisa ditafsirin. Ini bahasanya makanya begitu tuh. Al-fana'u billah, udah fana, tertelan aja sama Allah. Was-sakaru bihubbihi, dan dia udah mabok cinta ke Allah. Udah nggak peduli lagi sama yang sekitar. Dia nggak peduli ada cewek cantik, dia nggak peduli ada makanan enak, dia nggak peduli ada duit sekoper, udah nggak peduli. Benar-benar udah tenggelam dengan cintanya Allah. Kali yang tadi, yang keempat, merasa diawasi. Jadi dia masih ada kesadarannya. Oh ini yang namanya cewek cantik. Oh ini yang namanya duit segepok. Dia masih bisa ngelihat. Tapi dia merasa diawasi. Nggak berani ngedeketin cewek cantik yang bukan mahramnya. Nggak berani ngambil duit segepok yang bukan haknya. Tapi kalau level yang kelima, al-fana billah, dia udah tertelan aja, seakan-akan tenggelam di dalam lautan. Nah ini yang biasa kita sebut dengan wali majdu. Jangan ditanya, oh ini nyeleneh, udah urusan dia sama Allah. Karena yang dia rasain, dia lagi tenggelam dengan cinta kepada Allah. Nah ini level yang paling tinggi nih. Level yang kelima, level paling tinggi. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Wal wajibu, tetapi diwajibkan ala syakhsi, kepada setiap orang, ahadul kismaini al awalina, diwajibkan kepada setiap orang minimal pilih salah satu dari iman yang paling pertama. Kalau nggak iman level yang pertama tuh iman taklid atau iman ilmu, minimal itu. Jadi kita yang ketiga, 4, 5 udah gak diwajibin. Iman hakikat, iman iyan, iman hak, itu udah gak diwajibin. Minimal kita iman taklid atau paling bagus iman ilmu. Kalau iman kepada Allah tahu dalilnya, iman kepada malaikat tahu dalilnya. Minimal itu aja dulu. Kalau kita diwajibin yang ketiga di muraqabatillah, hatinya selalu dekat kepada Allah. Udah sanggup belum? Wah, kalau kita diwajibin kayak gitu, gugur keimanan kita. Atau kita diwajibin biru'yatillah, seakan-akan diawasi terus sama Allah. Udah sanggup belum kita? Belum. Kalau kita diwajibin kayak gitu, gugur keimanan kita. Apalagi fana, tertelan sama cintanya Allah. Oh, kita belum sanggup. Makanya minimal level 1 atau level 2. Taklid atau iman ilmu, tahu dalil-dalilnya. Minimal itu aja dulu. Sampai sini jelas. Itu berkaitan dengan iman. Jadi iman juga ada urutannya. Dan jangan pernah suudzon kepada orang yang kita sebut wali majdu. Itu udah bukan wilayah kita. Jadi gak usah banyak komentar tentang itu. Itu urusan beliau, urusan yang bersangkutan. Iman kita cukup iman yang tahu dalilnya aja. Kita jalani perintah Allah, kita jauhi larangan Allah.
Kita yang begitu-begitu aja dulu. Kita levelannya syariat aja dulu. Lanjut. Antu mina billahi. Iman yang pertama adalah engkau meyakini adanya Allah. Engkau percaya kepada Allah. Engkau tasdik kepada Allah. Bi anta takida ala tafsili anallaha ta'ala maujudun, yaitu dengan cara engkau meyakini secara rinci bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maujud, ada. Apa buktinya Allah ada? Bukti keberadaan Allah adalah adanya kita semua. Siapa yang bisa nyiptain kita kalau bukan Allah? Siapa yang bisa nyiptain nyamuk sekecil kayak gitu kalau bukan Allah? Gak usah gede-gede nyiptain gunung, nyiptain matahari, bulan, planet, gak usah. Ciptain aja makhluk yang paling kecil tuh nyamuk, atau bakteri, atau semut. Siapa yang bisa bikin? Oh itu ada robot. Robot kalau baterainya rusak ya udah mati. Semut dia bisa bergerak sendiri, dia bisa ngangkat gula. Padahal gula lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Siapa yang bisa nyiptain kayak gitu? Siapa yang bisa nyiptain kalau siang matahari, malam berganti ada bulan? Siapa yang bisa menggerakkan air laut? Siapa yang bisa menumbuhkan pepohonan? Siapa yang bisa menggerakkan binatang-binatang yang terbang? Siapa yang bisa menggerakkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan? Itu kuasa Allah. Jadi kalau misalnya iman kepada Allah, wajib yakin Allah itu ada. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Paling sederhananya gitu. Qadimun, Allah juga qadim. Ada sebelum yang lain ada. Allah itu baq, Allah itu kekal. Yang lain ada batas usianya, tapi bagi Allah enggak. Allah itu awal bila tidain, awal tanpa ada permulaan, akhirun bila tihain, akhir tanpa ada ujung. Jadi Allah enggak terikat waktu. Allah enggak terikat waktu, Allah enggak terikat tempat. Nanti ada di depan penjelasannya. Allah mukhalifun lil hawadis. Allah itu berbeda dari yang lain. Allah beda dari yang lain. Gak bisa digambarkan. Adapun yang ada kita lihat di majlis, di masjid, itu cuma lafaz Allah ya, kalimat Allah. Tapi bukan bentuk Allah. Tolong bedain. Yang biasa kita lihat tuh alif, lam, ha. Ada tasdidnya di atas. Nah itu tulisannya doang. Tulisan kalimat Allah, bukan wujud Allah. Sekali lagi, bukan wujud Allah. Wujud Allah gimana? Mukhalifun lil hawadis. Allah berbeda dari yang lain. Seperti apa bentuknya Allah wa'alam. Pengen melihat Allah kudu masuk surga. Di Quran kan dibilang tuh, orang masuk surga bisa melihat Allah. Yauma idzin nadirah. Bisa dia melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wajahnya bercahaya, wajah orang yang melihat Allah. Dan Allah mustaghinun, maha kaya, an kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi Allah itu tidak butuh apapun, tetapi kita yang butuh Allah. Allah wahidun, tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha esa. Qadirun, muridun. Allah berkehendak. Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Alimun, Allah maha tahu. Sami'un, Allah maha mendengar. Basirun, Allah maha melihat. Mutakallimun, dan Allah mutakallim. Allah berbicara di sini bukan ngomong kayak kita ya, mutakallim. Sedikit mau koreksi. Jangan pernah bilang Allah paling tahu, jangan. Itu merusak akidah. Allah paling tahu dah. Bukan kayak gitu bahasanya. Allah maha tahu. Kalau Allah paling tahu, berarti di bawah Allah ada yang tahu. Paham maksudnya?
Tuh Gilang paling tahu dah kalau misalnya masalah kitab. Berarti ada yang tahu di bawah levelnya Gilang. Misalkan Syahri. Itu nggak bisa kayak gitu. Allah Maha tahu. Kalau udah ada kata maha, titik, nggak ada lagi yang melebihi, nggak ada lagi yang mengurangi. Jadi jangan bilang Allah paling kaya, enggak. Allah Maha kaya. Kalau dibilang paling kaya berarti ada yang kayanya, kekayaannya hampir mendekati kekayaan Allah. Nggak bisa kayak gitu. Jadi bahasa paling dibuang kalau berkaitan dengan Allah. Allah paling banyak rahmatnya, nggak bisa kayak gitu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, titik. Gak bisa pakai bahasa yang lain. Kalau Maha, udah gak ada yang nandingin. Dan Allah nih, seluruh penduduk muka bumi ini menyembah Allah, tidak akan menambah sifat ketuhanan Allah. Allah ya Allah. Seluruh penduduk muka bumi tidak ada yang menyembah Allah, tidak mengurangi sifat ketuhanan Allah. Allah ya tetap Allah. Tanpa disembah pun Allah adalah Allah. Disembah pun Allah adalah Allah. Itu Allah Qadir. Allah itu yang maha kuasa udah. Kemudian yang terakhir, baris faidatun, ada tuh faidatun pojok kanan baris berapa itu, ada ketemu ya, faidatun. Man taroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan, kamula imanuhu, maka sempurna imannya. Ingat nih, barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan, maka imannya sempurna. 1, aina, di mana? 2, kaifa, bagaimana? 3, mata, kapan? 4, kam, berapa? Maksudnya apa? Fa in qala laka qailun, apabila ada seseorang yang berkata kepadamu, aina Allah, di mana Allah? 1, aina Allah, di mana Allah? Pertanyaan yang kayak gini wajib ditinggalin. Kalau kita ninggalin pertanyaan kayak gini, berarti iman kita sempurna. Allah di mana sih? Jangan dijawab tuh yang kayak gitu. Kadang kalau misalnya dijawab, jawabannya suka keblinger. Allah di atas arsy, betul. Model arsy-nya kayak gimana tidak tahu. Allah posisinya kayak gimana, Allahu a'lam. Allah ada di mana-mana. Dibilang salah, tapi enggak, dibilang enggak, tapi salah. Allah di mana-mana karena Allah yang punya kuasa. Nah, pertanyaan kayak gini kan menjebak. Aina Allah, itu yang kayak gitu jangan ditanyain dah. Jangan dijawab juga. Aina Allah. 1. Meskipun di sini ada jawabannya tuh, fajawabuhu, maka jawaban dari pertanyaan di mana Allah, laisa fi makanin, Allah tidak bertempat, wala yamurru alaihi zamanun, dan Allah tidak terikat oleh waktu. Di atas di bawah faidatun tuh. Laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Allah tidak bertempat dan Allah tidak terikat oleh waktu. Perkara Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu urusan Allah, tafwid aja udah. Gak usah ditakwil, serahin maknanya kepada Allah. Gak usah diartiin bagaimana. Bersemayamnya kayak kita duduk sila gini dosa, ente kafir seketika. Gak boleh. Tafwid aja, serahin ke Allah. Itu urusan Allah. Yang jelas Allah tidak bertempat dan Allah tidak terikat waktu. Itu 1. Pertanyaan yang wajib ditinggalkan adalah aina Allah, di mana Allah. Yang kedua, wa iqala laka kaifa Allah, apabila ada orang yang bertanya gimana sih wujudnya Allah. Nah, ini wajib ditinggalin pertanyaan kayak gini. Kaifa Allah, gimana sih Allah? Di sini ada jawabannya.
Fakul, maka jawablah olehmu, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan wujud makhluk apapun. Udah. Kayak gimana gak usah digambarin, gak usah dibayangin, imajinasi kita kagak nyampe. Kagak nyampe. Matahari cakep kagak? Cakep. Tengah bolong dah, liatin matahari 5 menit aja gini. Sanggup gak mata kita? Kagak, itu matahari ciptaan Allah. Apalagi Allah yang nyiptain. Paham maksudnya? Ngelihat matahari aja kita kagak sanggup, apalagi ngelihat Allah. Kita nih main hiking ke atas gunung, indah kagak gunung? Gunung aja indah, apalagi Allah yang nyiptain gunung. Lautan luas, kita kagak sanggup melihat batas laut ada di mana, apalagi keluasannya Allah. Udah jangan dibayangin, imajinasi kita kagak sanggup. Kalau ada yang nanya Allah bentuknya bagaimana, jawab laisa kamis lihi syai'un. Gak ada yang bisa nandingin Allah. Pertanyaan yang ketiga, wa in qala laka mata Allah. Apabila ada yang bertanya kepadamu, kapan sih Allah ada? Kapan sih Allah berakhir? Fakul, maka jawablah lahu kepada orang yang bertanya semodel itu, Allah itu awalun bila tidain wa akhirun bila tihain. Allah itu bermula tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada akhir. Kan tadi udah dibilang Allah itu tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau ditanya kapan adanya Allah, ya Allahu a'lam. Allah ada, udah aja ada. Di saat semuanya binasa, Allah akan tetap ada. Kalau Allah berkehendak untuk menciptain lagi makhluk, itu kehendak Allah. Allah akan tetap ada. Allah hancurin lagi ciptaannya, Allah bakal tetap ada terus. Awalun bilang tidain, akhirun bilang tihain. Bermula tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada pengakhiran. Kenapa? La yamurru alaihi zamanun, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Kita doang yang terikat sama waktu. Dibuat sama emak bapak, ada di dalam rahim, dilahirin ke bumi, mati ke alam kubur, dari alam kubur nanti pindah lagi kepada mahsyar, pindah lagi ke surga neraka. Allah udah itu urusan Allah. Yang pasti Allah tidak terikat oleh waktu. Dan pertanyaan ini wajib dihindari. Kalau ada yang nanya kayak gini, khawatir menggoyahkan keimanan kita. Apalagi orang-orang liberalis tuh nanya kayak gitu, udah tinggalin aja. Yang terakhir, yang keempat, wa in qala laka qailun, apabila ada seseorang yang bertanya, kam Allah, ada berapa sih Allah? Kam Allah, ada berapa sih Allah? Fakul lahu, maka jawablah kepada orang yang bertanya, wahidun la min killatin kul huwallahu ahad. Jawab Allah itu esa tunggal satu. Dalilnya kul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu bahwa Allah itu Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Allah enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Allah itu lebih dari satu, Tuhan ada dua. Tuhan yang A pengen nyiptain matahari, Tuhan yang B bilang gak usah. Berantem kagak nih Tuhan? Berantem, kagak beres. Kata Tuhan yang A, ciptain bumi 1 biji. Kata Tuhan yang B, jangan 1, bikin bumi 2 biar rame. Berantem kan? Berantem. Ada 2 Tuhan aja, alam semesta bakalan berantakan. Ada yang pengen bikin matahari, ada yang pengen bikin bumi 2, ada yang bilang gak usah bikin matahari. Berantakan gak alam semesta? Berantakan. Apalagi kalau Tuhannya lebih dari 2. Tuhan ada 3, ada Tuhan ratusan, ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut. Kan berantakan yang kayak gitu. Makanya Tuhan itu satu. Jangankan Tuhan, pemimpin aja. Ini di kampung kita ada RT 2 orang. Ribet kagak? Kata yang RT 1 bagiin sembako. Kata RT yang satu lagi, jangan, belum waktunya. Ribut kagak? Ribut.
RT doang, kalau lebih dari satu bikin ribet, bikin ribut. Apalagi Tuhan alam semesta. Makanya udah paling pantas Tuhan itu Allah, cuman satu, wahidun, ahadun, tunggal dan esa. Jelas di sini. Tuh iman. Sekali lagi, jangan pernah bertanya aina Allah, di mana Allah, kaifa Allah, bagaimana wujud Allah, mata Allah, kapan Allah ada, kam Allah ada berapa jumlah Allah. Gak usah ditanyain kayak gitu, tinggalin, udah tinggalin. Kudu belajar 20 sifat wajib bagi Allah. Dan jangan belajar sifat wajibnya doang, pelajari juga sifat mustahil bagi Allah. Dan jangan ditinggalin sifat jaiz bagi Allah. 20 wajib, 20 mustahil, dan 1 jaiz. Jaiz itu berkaitan dengan mungkinan, hal-hal yang mungkin diciptain dan hal yang tidak mungkin, itu udah urusan Allah. Nah tuh, 1 iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikatnya Allah. Tuh dalam burung ada lagi tuh, belah kanan paling pojok, bi antak takida, dengan cara engkau meyakini annahum, sesungguhnya para malaikat itu ajsamun nuroniyatun latifatun, jisimnya, bentuknya terbuat dari cahaya yang lembut banget. Ajsamun nuroniyatun latifatun. Ajsamnya nih, bentuk malaikat itu tercipta dari cahaya yang sangat lembut. Lembut banget cahayanya. Kayak bagaimana, udah jangan dibayangin. Nggak usah pakai imajinasi kita. Oh malaikat punya sayap, udah jangan dibayangin. Ada riwayat bahwa satu sayapnya malaikat itu bisa menutupi bumi, udah jangan dibayangin sayapnya bagaimana, nggak usah. Khawatirnya kita nyamain malaikat sama burung, kagak pantas. Burung kan ya bisa dibeli, bisa mati, bisa dari assalamualaikum kan bisa kayak. Malaikat kagak bisa. Malaikat kagak, jangan digambarin. Ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat itu punya sayap, Allahu alam, gak usah diimajinasiin. Ada ayat yang menyatakan bahwa malaikat itu punya 2 sayap, gak usah digambarin. Udah serahin ke Allah. Bagaimana urusannya? Urusan Allah. Udah itu aja. Yang pasti malaikat tercipta dari cahaya yang begitu lembut. Laisu dukuron wala inasan. Laisu zukuron wala inasan wala khunasa. Malaikat itu tidak berjenis kelamin dukuron laki-laki, wala inasan tidak berjenis kelamin perempuan juga, wala khunasa dan tidak juga berjenis kelamin maaf banci. Laki kagak, perempuan kagak, enggak, malaikat enggak punya jenis kelamin. Pokoknya jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Yang pasti kayak gitu penjelasannya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan. Walaupun malaikat juga kagak punya bapak. Wala ummun, dan malaikat juga tidak punya ibu. Di Aqidatul Awam ada tuh bahasanya gimana? Wal malakul ladzi bila abi wa la aqla la syurba wala naumalahum. Nah, dia enggak punya bapak, enggak punya ibu, la aqla la syurba, kagak makan, kagak minum. Wala naumalahum, dia juga kagak tidur. Udah urusan Allah. Nah, kalau dipikir-pikir malaikat sama dong kayak Allah. Kagak punya bapak, kagak punya ibu, kagak makan, kagak minum, kagak tidur juga. Sama kayak Allah. Bagaimana jawabnya? Jangan ditanyain. Pura-pura mikir lagi. Pura-pura serius. Gak usah, udah. Beda, malaikat ciptaan Allah. Apa buktinya? Buktinya malaikat melaksanakan perintah sesuai kehendak Allah. Kan ada malaikat tuh yang ngajagain surga. Nah malaikat kalau disuruh jaga surga, jaga aja.
kagak punya kehendak buat melawan. Beda jadinya, jangan disamain sama Allah. Kalau Allah punya kehendak, hancurin bumi, hancur bumi. Ciptain surga, tercipta surga. Itu kehendaknya Allah. Kalau malaikat nggak punya kehendak kayak gitu. Allah suruh, wahai malaikat bertasbih, tasbih dong. Dari mulai pertama diciptakan sampai akhir hayatnya, malaikat akan bertasbih. Malaikat bersolawat, solawat terus. Beda, malaikat nggak punya kehendak. Lanjut. Mana lagi? Shadiqun fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Malaikat itu selalu membenarkan apapun yang dikabarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakuluna, mereka tidak makan. Wala yashrabuna, mereka tidak minum. Wala yatanakahuna, mereka para malaikat tidak nikah. Wala yatawaladuna, dan mereka tidak beranak pinak. Wala yanamuna, dan mereka tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum alkitab. Mereka amal perbuatannya tidak dicatat, karena malaikatlah yang mencatat amal perbuatan. Wala yuhasabuna, dan mereka tidak akan dihisab, li'annahum al-hisabu, karena mereka yang menghisab. Dan mereka juga wala tuwazzinu a'malahum, mereka tidak akan ditimbang amal perbuatannya, li'annahum la sayyi'ata lahum, karena mereka tidak akan berbuat sayyi'at, berbuat keburukan. Enggak bakal. Malaikat yang mencatat, malaikat juga yang menghisab, malaikat juga tidak akan ada mizan, pertimbangannya tidak akan. Oke, kita loncatin. Setelah itu 1, 2, 3, 4. Baris kelima setelah dalam kurung di malaika. Wa yamutuna, ini yang harus diketahui. Wa yamutuna, dan para malaikat itu bakalan mati. Binufkhatil ula, dengan tiupan pertama. Nanti kan kalau kita belajar iman kepada hari akhir, itu nanti dijelasin tuh. Ada berapa tiupan ketika hari kiamat. Nah, para malaikat ini mati binufkhatil ula dengan tiupan yang pertama, illa hamalatul arsh, kecuali malaikat hamalatul arsh. Emang itu namanya malaikat hamalatul arsh. Kalau mau diartiin, hamalatul arsh itu adalah pemangku arshnya Allah. Nih, tahu nggak kalau odong-odong ada nih yang di atas, apa tuh namanya? Yang dipikul kayak gitu ya, ada tuh. Hamalatul arsh. Tanduk, tahu tanduk ya, tanduk. Nah itu hamalatul arsh, malaikat hamalatul arsh. Kecuali malaikat itu satu yang kagak bakal mati ketika di hari kiamat. Warusa al-arba'ah, dan 4 malaikat yang mulia. 4 malaikat yang mulia ini Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. 4 malaikat utama nih. Jadi di hari kiamat selain malaikat hamalatul arsh, ada juga 4 malaikat yang tidak akan langsung mati. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Fa innahum yamutuna ba'daha, amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Fayajibul iman bi annahum bil ghaini fil kasrati ila haddi la ya'lamuhu illallah. Nah, setelah 4 malaikat ini mati, nggak ada lagi yang tahu keadaannya kecuali Allah. Udah, urutannya kayak gimana? Tapi kalau di kitab yang lain seperti Daqaiqul Akhbar, itu ada riwayat malaikat yang terakhir mati justru bukan Jibril, tapi malaikat Azrail. Ini menurut Daqaiqul Akhbar. Riwayatnya riwayat lain, nanti dipelajari. Malaikat yang terakhir mati adalah Azrail. Bagaimana cara malaikat Azrail mati? Allah memerintahkan
untuk mencabut nyawanya sendiri. Didaqaiqul akbar. Jadi semua udah binasa, termasuk hamalatul arsy, Jibril, Mikail, Israfil, semuanya udah wafat. Sisa tinggal malaikat Azrail. Karena malaikat Azrail udah selesai tuh nyabutin nyawa. Nah, nyisa satu. Bagaimana cara Israel mati? Allah memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika Azrail sudah mati, maka tersisalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal. Dan dari situlah terserah Allah. Ada orang yang mau dimasukin ke surga, udah urusan Allah. Ada orang yang mau dihisap dulu, udah urusan Allah. Ada orang yang dihisap dulu, dihitung amal perbuatan, udah urusan Allah. Pokoknya semuanya udah mati. Termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Datu. Nah, sekarang urutan malaikat yang paling mulia. Fal awalu Jibril. Malaikat yang paling mulia pertama adalah Jibril. Kemudian Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Dah, itu. Yang kedua, setelah 10 malaikat tersebut, yang kedua paling mulia adalah Hamalatul Arsy. Tetapi qala Ahmad Qalyubi, menurut Imam Qalyubi, anna Jibril afdolul malaikat. Sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang paling utama mutlakon, secara mutlak. Alal asohi, menurut qaul sahih. Qala Jalalus Suyuti, sedangkan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, annahu, yang paling mulia justru adalah yahduru maut mayyamutu, malaikat Israil. Qala ba'duhum wa afdalul malaikat, menurut ulama yang lain, malaikat yang paling utama adalah Jibril. Summa Israfil, kemudian Israfil. Wakila aksuhu, menurut ulama yang lain sebaliknya, paling mulia adalah Israfil, setelah Israfil adalah Jibril. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail. Summa malakal maut, kemudian malaikat maut. Waqala Fakhrur Razi, menurut Imam Fakhrur Razi, afdolul malaikat mutlakon hamalatul arsy. Secara mutlak malaikat yang paling mulia adalah hamalatul arsy. Nah, ini perbedaan pendapat doang nih, sebagai khazanah pengetahuan aja. Jadi menurut imam, ulama-ulama beda pendapat. Ada yang bilang Jibril paling mulia, ada yang bilang Israfil paling mulia, ada yang bilang Israil paling mulia, ada lagi yang bilang malaikat hamalatul arsy yang paling mulia. Siapapun malaikatnya, wajib bagi kita meyakini adanya malaikat. Dan gak usah nanya ada berapa sih jumlah malaikat, gak usah ditanyain. Allahu a'lam. Tapi menurut Syekh Nawawi Al-Battani, kita terkena kewajiban untuk mengetahui 10 malaikat yang utama. Dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Syukur-syukur beserta dengan tugasnya. Begitu juga dengan Nabi ini nanti pembahasan Nabi. Ada berapa sih jumlah Nabi? Kan paling masyhurnya ada berapa? Enggak, ini yang maksudnya jumlah Nabi 100. Nah, beda-beda 125.000. Tetapi kalau Rasul ada 313. Tapi yang wajib diketahui 25. Nah, nanti itu ada penjelasan itu. Kenapa sih ada ulama yang menyatakan jumlahnya sekian. Entar itu pembahasannya. Begitupun dengan malaikat pokoknya. Malaikat jumlahnya ada berapa? Allahu a'lam. Tapi yang wajib menurut Syekh Nawawi untuk diketahui ada 10 beserta dengan tugasnya. Itu aja dulu. Malaikat. Karena malaikat kan afwan sebentar. Afwan banget. Anak bawa kitab ini nih. Qatrul Qais. Dalam Qatrul Qais ini diceritain secara rinci wujud malaikat itu seperti apa. Jadi digambarin penggambarannya.
gantengnya bagaimana, tingginya seapa, luas sayapnya bagaimana. Ini diceritain di sini. Tapi kenapa saya cuma bawa ke saya bahas? Kalau dibahas kayaknya nggak etis dalam taklid. Kenapa nggak etis? Khawatir imajinasi kita malah bermain gitu. Tapi kalau ente nanya malaikat wujudnya bagaimana, jawabannya ada di sini. Itu maksud saya. Makanya saya bawa sebagai antisipasi. Kalau ada yang mau nanya malaikat bagaimana, ini jawabannya ada di sini. Wah, satu sayapnya itu bagaikan 70.000 perjalanan, 70.000 tahun perjalanan. Luas satu sayapnya, 70.000 tahun perjalanan. Dan perjalanannya perjalanan cahaya, bukan jalan kaki. Malaikat, makanya nggak usah digambarin. Tapi kalau ente mau nanya dalilnya, di sini ada jawabannya. Itu aja. Saya sebagai antisipasi. Jelas sampai sini. Ya, kita udah dapat nih iman kepada Allah dan urutannya ada 5. Iman taklid, ikut-ikutan doang. Iman ilmu, tahu dalilnya. Iman hak, merasa dekat kepada Allah. Iman hakikat, udah selalu merasa tersangkut dengan Allah. Dan iman yang terakhir adalah iman apa itu? Iman hakikat yang udah tenggelam cintanya kepada Allah. Kemudian iman juga kepada malaikat. Ingat paling gampang tuh akidatul awam. La aqlalu syurga wala nomor pertama apa? Wal malakul ladzi bila abi wa Gak punya bapak, gak punya emak. La aqla tidak makan, la syurba kagak minum, wala nauma lahu, dan malaikat juga kagak minum, kagak tidur. Bagaimana wujudnya? Allahu a'lam. Jumlahnya ada berapa? Allahu a'lam. Dan ingat, ketinggalan sedikit, jangan pernah nanya 4 hal tentang Allah. Di mana Allah, kapan Allah, berapa Allah, terus kaifa, bagaimana bentuk Allah. Jangan ditanya kayak gitu. Ya, kita cukupkan dulu ya. Nanti iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadarnya Allah, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم حول احوالنا واحوال المسلمين الى احسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وصحه في البدن وجيرة في العلم والأمال وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والتقوى عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.